Shalom, puji nama Tuhan. Become a better person. Menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Untuk menjadi baik dalam konteks kekristenan itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Tidak ada kata berhenti atau selesai atau titik. Karena model kita adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi model kita adalah Tuhan Yesus. Kita bercermin kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Kalau kita bercermin kepada yang lain, ada alasan untuk kita merasa lebih baik. Tetapi kalau kita bercermin kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah berpikir bahwa kita lebih baik dan tidak akan pernah berhenti untuk berjuang untuk terus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kalau kita berbicara tentang menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita mulai dengan Alkitab tentunya, atau lebih detailnya apa kata Allah atau apa yang Allah perbuat untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Karena di dalam kekristenan kita memahami bahwa manusia adalah pribadi yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupanya, namun telah mengalami kejatuhan. Dan kejatuhan itu benar-benar merusak kehidupan kita dan tatanan alam ciptaan Tuhan. Selanjutnya, kita dapat mengetahui bahwa hanya Allah yang dapat memulihkan keadaan kita. Hanya Allah yang dapat memulihkan keadaan kita. Untuk itu cara pertama yang Allah lakukan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik adalah dengan menebus kita dari dosa. Kejatuhan dalam dosa membuat orientasi kita berubah. Kita meleset dari rancangan Allah sehingga orientasi kehidupan kita berubah. Fokus atau tujuan hidup kita berubah. Kita semakin hari semakin menjauh dari Tuhan dan hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Penebusan Kristus adalah hal yang paling kita butuhkan melebihi dari apapun. Dan tidak ada yang bisa menebus atau memulihkan keadaan kita selain Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Penebusan Kristus adalah segala-galanya dan tindakan yang pertama yang Allah lakukan untuk mengembalikan manusia pada rancangan yang semula dan menjadikan kita manusia yang lebih baik. Yang lebih baik. Dan bahkan tidak hanya berhenti pada itu saja karya yang Allah lakukan untuk menjadikan kita lebih baik. Setelah kita ditebus, kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menjamin karya penebusan Kristus itu terus berproses dalam diri kita. Karena kehadiran Yesus itu bukan hanya sekedar memberikan pengampunan bagi setiap kita. Kehadiran Yesus itu juga memberikan teladan atau contoh kehidupan untuk kita ikuti. Dia memberikan jejak hidupnya untuk kita bisa ikuti. Jadi dia bukan hanya sekedar memberikan keselamatan, memberikan pengampunan atau penebusan bagi setiap kita, tapi juga teladan kehidupannya. Dan tidak seorang pun yang mampu untuk menghidupi jejak hidup Tuhan Yesus tanpa pertolongan Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti dan menghidupi kebenaran yang Yesus ajarkan tanpa Roh Kudus. Makanya dalam Injil Yohanes pasal 14, 15, 16 diceritakan tentang kehadiran pribadi dan karya dari Roh Kudus. Betapa kita membutuhkan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Suatu kesedihan yang muncul bagi para murid dan orang-orang percaya pada waktu itu karena mereka hendak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Itu suatu kesedihan yang sangat mendalam. Tapi di sisi lain ada berkat yang luar biasa yang diterima oleh orang percaya dan murid-murid Yesus pada waktu itu. Kepergian dia ke surga adalah jalan untuk orang-orang percaya menerima, mengenal dan mengalami kuasa dari pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Kehidupan tanpa Allah digambarkan sebagai kehidupan tanpa ayah dan ibu, seperti yatim piatu. Dan Allah tidak menginginkan itu. Tidak mungkin kita bisa tinggal atau hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan di dunia yang rusak ini tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh itu diberikan untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Itu pernyataan Alkitab. Alkitab menegaskan bahwa Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran, menginsyafkan kita akan dosa dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus dan karyanya, jangan melulu hanya berbicara tentang karunia-karunia roh. Apalagi bahasa roh, terlalu sempit karya dari pribadi Roh Kudus. Kalau kita berbicara tentang dia, hanya disangkut pautkan dengan karunia-karunia. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan mujizat. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu berbahasa roh, karena saya tidak anti mujizat dan tidak anti berbahasa roh. Tapi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, lalu hanya ke situ saja, apalagi menjadikan itu sebagai bukti kedewasaan rohani, it is very wrong. Itu salah, itu enggak tepat. Kalau kita merujuk kepada Galatia pasal yang kelima, di sana ditegaskan dampak dari seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah menghasilkan buah roh, bukan berbahasa roh. Saya tidak anti bahasa roh, saya berbahasa roh. Saya tidak anti mujizat, saya tidak anti kesembuhan, saya butuh mujizat. Tapi lebih dari semuanya itu, kita membutuhkan Roh Kudus untuk kita hidup seperti Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bahasa roh tidak akan pernah membuat kita untuk menjadi seperti Yesus. Hari ini kita mengalami mujizat, toh nanti kita mati lagi. Bahkan mujizat tidak menjamin seseorang untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Kalau kita merefleksikan kehidupan bangsa Israel, kita bisa melihat bukan kurang dahsyat kuasa Tuhan, bukan kurang hebat Allah memperlihatkan kedaulatannya, kekuasaannya kepada bangsa Israel. Ternyata mujizat yang Tuhan tunjukkan tidak membuat mereka secara otomatis mencintai Tuhan, mencintai Yahweh. Kurang dahsyat apa kuasa Tuhan dipertontonkan bagi bangsa Israel? Kurang bukti apa yang Tuhan tunjukkan untuk menunjukkan keberadaannya sebagai the one and only true God, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Mereka keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, 40 tahun padang gurun. Tempat yang digambarkan tidak ada kehidupan di sana, tidak ada air minum, tidak ada makanan. Bahkan mereka dibayang-bayangi oleh bayang-bayang maut setiap hari. Betapa tragis dan mengenaskan seseorang yang ditempatkan di tempat yang seperti itu. Tetapi mereka gak perlu takut. Sekalipun mereka ada di tempat yang dimana tidak ada kehidupan, mereka tetap bisa hidup. Kenapa? Karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Mereka haus, Tuhan kasih air. Mereka lapar, Tuhan kasih makan. Kasih roti mana, roti malaikat. Itu lebih enak dari lapet. Lebih enak dari pizza. Lebih enak dari apapun. Bosan katanya, aduh makan roti terus kami, mau makan daging, dikasih daging. Mokus, rakus. Oh, aku kalau disembuhkan oleh Tuhan mengalami mujizat. Kalau diberkati Tuhan dengan melimpah. Aku pasti sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Tuh lihat bangsa Israel, tidak jamin, Bang.
10 orang penyakit kusta. Berapa orang yang akhirnya disembuhkan? Berapa orang yang disembuhkan? Ada yang 10, ada yang 1. Ini Alkitab kita beda-beda. Sepuluh orang penyakit kusta, berapa orang yang disembuhkan? 10-10-10-nya sembuh. Pertanyaannya berapa orang yang kembali? Berapa orang yang kembali? Kalau dengan sakit kita membuat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan datang terus sama Tuhan, berpuasa, berdoa setiap hari, itu lebih baik daripada sembuhkan pada akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Nah, aminnya lemas. Ini aminnya tulus gak ini? Cius gak? Sepuluh-sepuluhnya sembuh. Kalau kita merujuk kepada Injil Yohanes, kata mujizat itu dalam bahasa asli semeion, artinya tanda, petunjuk. Nah, mujizat itu diberikan supaya mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Setiap perbuatan ajaib yang mereka saksikan, mereka alami, itu adalah tanda yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Orang yang tidak dewasa membutuhkan tanda untuk menangkap siapa orang itu, dari mana asalnya. Itu yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau kita tidak, nggak kurang cinta kasih kita, pengabdian kita pada Tuhan hanya karena kita mengalami atau tidak mengalami mujizat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jangan kurang cinta kasih Tuhan, cinta kasih kita pada Tuhan hanya karena apa yang kita minta nggak dijawab oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Dan jangan ukur kasih Tuhan itu pada dijawab atau tidaknya doa kita. Lihatlah karya salib. Salib adalah bukti dari cinta kasih Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Kita nggak butuh bukti apapun. Aku mau bukti Tuhan, mau tanda. Aku kan belum punya jodoh. Terus ya, kalau yang singer itu akhirnya menerima cintaku nanti, berarti Tuhan ada. Itu bah yang salah, bukan Tuhan bah. Kamu bah. Tidak begitu juga Ferguson caranya. Nah yang begitu-begitu nggak diperlukan. Kita nggak butuh menuntut tanda apalagi. Penderitaan Kristus, pengorbanan Yesus, salib Kristus adalah tanda atau bukti yang sempurna dari kasih dan kuasa Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Semeion, tanda, petunjuk. Kalau kita merujuk kepada Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan kan sebelumnya melakukan satu karya yang luar biasa, di mana 5.000 orang dikasih makan dari 5 roti dan 2 ikan atau 2 roti 5 ikan? 5 roti dan 2 ikan. Diberi makan 5.000 orang. Sisa? Kenapa sisa? Karena gak ada orang Batak ya. Kalau ada di plastik. Ada. Tuhan teramat tahu motivasi dari setiap kita, kesungguhan kita, keseriusan kita dalam mengikuti Dia. Tuhan tahu ketulusan kita. Dia menyelidiki hati kita. Ada orang yang sosok baik, ada orang yang berbuat baik supaya dipuji. Ada orang yang percaya Tuhan itu ya tujuannya supaya dia mengalami berkat Tuhan aja, tidak ada yang lain. Tuhan itu hanya jadi alat untuk memuaskan komoditasnya, kebutuhannya. Nah,
mereka datang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu. Mereka datang berbondong-bondong antusias ikut Tuhan Yesus. Bukan karena membaca bahwa benar Yesus itu adalah Mesias. Bukan karena mengakui dan mengikuti kehendak atau perintahnya sebagai Mesias. Bukan. Tapi supaya mengalami berkat dan mujizat lebih lagi. Padahal seharusnya kita mengingini Tuhan lebih dari apapun. Yang setuju katakan amin. Kita harus mengingini Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Tuhan itu lebih besar daripada berkatnya. Tuhan itu lebih besar daripada mujizatnya. Tuhan itu lebih besar daripada pertolongannya. Kita harus mengingini Dia lebih dari apapun dan siapapun. Kita harus lebih mengingini Dia daripada pemberiannya. Yang setuju katakan amin. Tuhan tahu. Hanya karena mereka lapar, mereka kenyang. Itulah alasan mengapa mereka ikut Tuhan Yesus. Padahal kalau kita percaya kepada Yesus, waduh itu segala-galanya bagi setiap kita. Karena dari Dialah segala-galanya, dari Dialah segala-galanya. Apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati itu bersumber daripada Yesus. Jadi kalau we get Christ, we get everything. We get Christ, we get everything. We lose Christ, we lose everything. Untuk itu kita harus berjuang untuk mendapatkan Yesus, mengejar Yesus, mengejar hadirnya, mengejar kehendaknya, mengejar apa yang Dia inginkan. Bukan apa yang Dia bisa berikan. Karena tanpa kita minta pun Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tanpa kita minta pun Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dan Dia pasti memperhatikan setiap kita. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Jadi Allah memberikan Roh Kudus-Nya supaya kita tidak yatim piatu. Lalu Allah memberikan apa? Allah memberikan Injil untuk menjadi pedoman bagi setiap kita. Kita hanya akan menjadi orang-orang yang tersesat tanpa pedoman. Sama dengan ketika kita sedang pergi ke suatu tempat yang tidak kita ketahui. Yang kita butuhkan apa? Google Map yang bisa menuntun kita ke sana. Kalau tidak kita akan tersesat. Di dunia ini kita akan tersesat. Ini kita sedang ada di hutan rimba. Gelap, kelam. Kita butuh satu tuntunan dan Alkitab atau Injil adalah pedoman yang Tuhan berikan supaya kita tidak tersesat. Alkitab adalah sarana di mana Tuhan berbicara bagi setiap kita. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, itu kita yang berbicara kepada Tuhan. But when we read the Bible, when we read the Word of God, ketika kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, itu artinya kita membiarkan kebenaran, membiarkan Alkitab, membiarkan Tuhan berbicara bagi setiap kita. Alkitab itu suara Tuhan. Alkitab itu suara Tuhan. Jadi kalau kita mau tanya bagaimana caranya Pak Pendeta mendengar suara Tuhan, baca apa Alkitab, Pak. Itu suara Tuhan, Pak. Tapi kan mau audible, dengar suara langsung, bisa gak kira-kira? Bisa. Tapi bisa juga setan yang kita dengarkan suara setan. Tapi kalau Alkitab udah pasti ini firman Tuhan, suara Tuhan, Pak. Gak usah diuji-uji lagi. Tapi kalau audible kita harus uji sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan waktu. Dua cara mengujinya, waktu dan firman Tuhan. Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Misalnya ada orang yang bersaksi, dikit-dikit aku mendengar suara Tuhan, dikit-dikit aku mendengar suara Tuhan. Enggak sedikit orang yang seperti itu mengatasnamakan Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Uang, kepentingannya, popularitasnya. Itu Pak. Coba kira-kira, kalau ada yang bersaksi begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemarin itu saya diangkat sama Tuhan ke surga. Saya makan minum sama Abraham Paulus satu meja. Setelah itu aku dibawa Tuhan ke neraka. Aku lihat banyak kali pendeta-pendeta dihukum sama setan. Amangmu ya mang. Setan Mbak tempat neraka. Tempat dihukum Mbak. Neraka diciptakan untuk menghukum setan Mbak. Matius pasal yang ke-25.
Kok tiba-tiba sama setan menghukum kita? Terus pakai apa? Pakai trisula. Dari mana lagi Pak konsep itu Pak? Trisula itu konsep siapa Pak? Hah? Boleh Pak bodoh tapi jangan sempurna. Tapi kalau orang udah kagum aja, wih ini sih hamba Tuhan yang diurapi ini. Luar biasa dipakai Tuhan. Luar biasa dekatnya sama Tuhan. Sampai diangkat naik turun ke surga. Tuhan Yesus turun sekali naik sekali. Naik turun pakai apa lift? Kita abang ngomong turun sekali naik sekali. Berkali-kali. Naik eskalator kakak. Aduh. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan menyediakan tuntunan pedoman bagi setiap kita, yaitu Alkitab. Alkitab suara Tuhan. Semakin dekat kita dengan firman Tuhan, semakin kita kenal pribadi Tuhan. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan, semakin diubahkan kehidupan kita. Alkitab itu penuh dengan kuasa. Jangan hanya diimani, dijalani, dan dialami. Bersyukur ada program pembacaan Alkitab di tempat kita. Dan bukan hanya sekedar program pembacaan Alkitab, tapi digali setiap kitab. Itu membawa kita untuk lebih dekat lagi dengan konteks pada waktu itu. Membuka mata kita, Alkitab itu begitu kaya. Alkitab itu begitu kaya. Banyak hal yang perlu diurai, dijelaskan dengan berbagai macam konteksnya. Dari kejadian sampai wahyu, sampai mati pun kita, satu hamatean, tidak akan selesai. Jadi banyak kali topik, banyak kali yang perlu kita gali. Luar biasa kayanya Alkitab itu. Sudah selesai pun kita baca Alkitab, bukan berarti sudah tamat. Jangankan Bapak Ibu, saya berpuluh-puluh kali baca Alkitab tidak pernah tamat. Udah doktor pun sekalipun tidak tamat-tamat. Tetap banyak hal yang perlu saya pelajari sampai sekarang. Saya satu hari dulu pernah baca Alkitab 100 pasal. Tapi kita Mazmur, ada yang panjang-panjang, ada yang pendek-pendek, makanya cepat. Bapak Ibu jangan ketawa. Coba buktikan. Ada kalanya kita ini tunggu sudah mau ngantuk baru baca Alkitab. 2 pasal 1 hari katanya. Karena udah ngantuk, lebih enak lihat bantal daripada Alkitab. Akhirnya badan montok, iman rontok. Jadi Alkitab adalah sarana yang Tuhan pakai untuk dia berbicara bagi setiap kita. Dia mengungkapkan siapa dia, karyanya. Jadi kalau kita mau tahu siapa Allah dan karyanya, Alkitab adalah sarananya, alatnya. Kenali Allah kita dengan baca Alkitab. Alami kuasanya dengan kita baca Alkitab. Cari apa yang menjadi kehendaknya dengan kita membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam. Jadi saat kita ada masalah, yang kita renungkan apa? Firman Tuhan, karena itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Jangan jadikan masalah sebagai berhala. Sebesar apapun masalah kita, ingat Tuhan kita dengan kebenaran firman-Nya jauh lebih besar. Iya, yang perlu kita pastikan bukan masalah apa yang akan kita hadapi. Yang perlu kita pastikan adalah apakah kita berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Bukan masalah apa yang akan kita hadapi, tapi apakah kita berjalan bersama dengan Yesus. Dan ini cukup. Asal kita menyadari bahwa Tuhan itu menyertai setiap kita setiap hari, itu sudah cukup. Segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak selamanya terjadi mujizat. Tidak selalu tersedia pertolongan oleh Tuhan. Mujizat tidak selalu ada. Karena ada kalanya kita berdoa tapi Tuhan gak jawab. Ada kalanya Tuhan tidak menjawab doa kita. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Dia sungguh nyata.
Dia sungguh nyata, lebih nyata dari apa yang kita bayangkan. Keberadaan Tuhan itu sungguh nyata. Kita yang sering meniadakan Tuhan dengan kita tidak menghargai kehadirannya, keberadaannya. Dengan kita hidup sesuka-suka kita. Kita yang sering meniadakan keberadaan Tuhan. Padahal Tuhan itu selalu ada, Dia maha hadir, Dia maha kuasa. Dia maha tahu. Bentuk kita menghormati kemahadiran Tuhan, ada rasa khawatir atau ketakutan untuk kita hidup sembrono, hidup sembarangan. Itu aplikasinya. Kalau kita percaya Allah itu maha hadir di mana-mana, kita takut untuk berbuat dosa, nggak sembarangan kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di tempat tersembunyi di mana tidak ada orang, itu tidak menjadi alasan untuk kita bisa melakukan kesalahan. Tuhan melihat, Tuhan hadir di situ. Amin. Allah maha tahu, tidak ada yang Dia tidak ketahui, semuanya Dia ketahui. Kalau kita percaya Allah itu maha tahu, Dia maha melihat, yang ada adalah ketakutan, kegentaran. Ketakutan yang benar, ketakutan yang kudus akan Allah yang maha kudus. Bersyukur sekali, berbahagia sekali kita boleh mengenal dan percaya kepada Yesus. Kalau saya mau mengatakan, menegaskan bahwa tidak ada hal yang kita putuskan dalam kehidupan ini yang lebih baik daripada memutuskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah keputusan terbaik, keputusan terhebat, termulia yang pernah kita putuskan selama kita hidup. Dan tidak ada keputusan yang lebih buruk selain ketika kita meninggalkan Yesus hanya karena sesuatu atau seseorang. Untuk itu jangan ada di antara kita yang menjual imannya hanya karena ada sesuatu atau seseorang, apapun itu. Sebaliknya yang ada, kita harus berani mengorbankan segala sesuatu karena Yesus. Karena Yesus. Jadi kita bersyukur sekali ya, menerima karya penebusan Yesus, menerima Roh Kudus dan Injil. Lalu kita digarap oleh Tuhan dengan berbagai macam peristiwa kehidupan. Selain apa yang Allah perbuat untuk kita bisa menjadi lebih baik, persoalan selanjutnya adalah bagaimana respon kita. Respon kita atau tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Respon kita adalah berbicara tentang apa yang kita lakukan untuk meresponi karya dan anugerah Allah dalam kehidupan kita. Meresponi karya dan anugerah Allah dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita perbuat terhadap Yesus yang telah mati bagi setiap kita. Saya tidak katakan kita balas budi. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas budi Tuhan. Gak bisa kita balas kebaikan Tuhan. Jangankan Tuhan, Tuhan Yesus yang tersalib. Orang tua saja gak bisa kita balas kebaikannya. Apalagi Tuhan Yesus. Amin gak? Betul gak? Jangankan Tuhan Yesus. Nah kalau orang tua kita saja gak kita hormati. Orang tua apa? Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Orang tua itu perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Nah kalau yang kelihatan saja kita tidak hormati, tidak sayangi dengan benar, dengan baik. Apalagi yang tidak kelihatan. Bohong. Jadi bohong rasanya kalau kita mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, Tuhan engkau segala-galanya. Tapi gak sayang sama istri. Perlakuan istri dengan tidak baik. Gak sayang sama anak, gak sayang sama suami. Yang Tuhan inginkan itu batiniah kita, pertobatan kita, melebihi dari apa? Jasmani kita, lahiriah kita. Ingat enggak kasus di mana ada seorang yang mau mempersembahkan sesuatu, tapi Tuhan suruh pulang. Selesaikan dulu masalahnya dengan saudaranya. Ingat enggak? Dari situ kita dapat simpulkan, bukan sesuatu yang bersifat lahiriah seperti persembahan kita, fisik kita, materi kita. Yang dilihat oleh Tuhan, batin. Pertobatan kita, itu yang Tuhan lihat, itu bicara tentang respon kita. Nah kalau kita berbicara tentang pertobatan dalam konteks kekristenan, itu bukan hanya sekedar perpindahan status. Itu perubahan karakter. Satu perubahan yang kita alami dari hari ke hari, terus sampai kita dipanggil oleh Tuhan.
Bukan hanya perubahan status dari non-Kristen jadi Kristen. Bukan. Bukan soal perubahan keyakinan, tapi perubahan hidup. Ada satu perubahan yang kita alami. Robson yang hari ini harus berbeda dengan Robson yang 5 tahun akan datang, 10 tahun yang akan datang. Dari 5 tahun yang lalu saja harusnya berbeda dengan hari ini, apalagi 5 tahun yang akan datang. Ada perubahan yang signifikan yang kita alami. Kita perkarakan perubahan hidup kita. Untuk itu perlu introspeksi diri. Sudah sejauh mana? Sudah sejauh mana perubahan yang kita alami? Kekristenan seperti apa yang kita jalani? Konsisten gak kita? Dengan apa yang kita yakini dan perbuatan kita? Konsisten gak? Apalagi kalau kita seorang pelayan, seorang hamba Tuhan. Persoalkan konsistensi kita. Jangan dulu A, sekarang Z. Bukan hanya B, Z. Jauh kali. Kalau dalam khotbah saja, ya kita nggak konsisten. Bagaimana dengan penerapan sehari-hari? Itu sudah menjadi sebuah kecurigaan. Kita harus konsisten dong. Kecuali kita mengubah sesuatu yang salah. Itu harus. Tapi kalau sesuatu yang kita selama ini tegaskan sebagai sebuah kebenaran, lalu tiba-tiba melenceng, itu inkonsistensi. Itu bukan perubahan yang benar. Itu kemunafikan namanya. Terus dengungkan, suarakan, gemar. Suarakan, apa namanya? Kok saya tiba-tiba bingung istilahnya. Kita gemakan. Warna tentang kekudusan hidup, langit baru dan bumi yang baru, tanggung jawab hidup. Kita gemakan, kita kumandangkan. Kita tidak lagi melihat hal-hal yang bersifat lahiriah sebagai hal yang terutama. Bukan berarti sama sekali kita nggak mengurusi hal-hal yang bersifat lahiriah. Karena ada hal-hal yang harus kita lakukan atau tanggung jawabi. Kita selama hidup di dunia ini banyak hal yang harus kita perhatikan. Ya istri, orang tua, anak-anak itu bagian dari tanggung jawab. Kita harus ingat tanggung jawab kita. Tapi lebih dari semuanya itu kita harus mengingat bahwa kita hanya sementara di dunia ini. Langit baru dan bumi baru sedang menanti kita. Itu membuat kita jadi bahagia. Walaupun kita menderita, kita bahagia. Karena apa? Ada hadiah dan berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita di langit baru dan bumi yang baru. Konsisten. Jangan tidak konsisten. Respon kita adalah berbicara tentang apa yang kita lakukan. Ya, untuk meresponi karya dan anugerah Tuhan. Untuk menjadi lebih baik, kita nggak boleh pasif. Dan poin yang terpenting dan terutama yang harus kita pegang untuk kita menjadi lebih baik adalah dengan kita dikuasai oleh kasih dan kebenaran. Dikuasai oleh kasih dan kebenaran. Kasih ya menjadi identitas kita sebagai orang Kristen. Kasih satu kata, segudang makna, segudang rasa. Kasih adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita mau menyimpulkan ya kekristenan itu identik dengan apa? Kasih. Orang yang dikuasai oleh kasih dan kebenaran, kehidupannya akan dipenuhi dengan berbagai macam hal yang baik dan berbagai macam perbuatan baik. Berbuat baik adalah buah dan bukti dari kita yang berjuang untuk menjadi lebih baik. Sekaligus menjadi penanda bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa. Sekaligus menjadi penanda bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa. Alkitab berkata, Matius 7 ayat 17 sampai 20. Dari buahnya lah sebuah pohon dikenal. Buah apel pasti pohon apel. Ya kan? Begitu juga dengan kita, melalui perbuatan kita, kita menunjukkan identitas kita.
Melalui kehidupan kita, kita menunjukkan identitas kita. Tapi identitas kita mendahului peranan kita. Jadi yang pertama-tama adalah tentang kita memahami dan memperjelas identitas kita. Jadi peranan atau perbuatan siapa dan bagaimana, ya, siapa dan bagaimana perbuatan kita, kehidupan kita, itu sangat bergantung pada identitas kita. Kalau kita adalah pengikut Yesus, kalau kita adalah anak Allah, maka seluruh kehidupan kita harus membuktikan bahwa kita adalah pengikut Yesus, bahwa kita adalah the Son of God, anak-anak Allah. Jadi siapa kita harus kita tunjukkan lewat hidup dan perbuatan kita. Perbuatan kita harus berbicara lebih keras. Action speaks louder than our words. Perbuatan tindakan kita harus berbicara lebih kuat daripada kata-kata kita. Jangan hanya banyak kata-kata, tapi banyaklah berbuat. Amin. Dimanapun, di rumah, di keluarga, dimanapun, apalagi juga di gereja. Berlomba-lomba kita untuk menjadi lebih baik. Berlomba-lomba untuk kita berbuat baik. Berlomba-lomba kita untuk berdampak bagi orang banyak. Berlomba-lomba kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Dengan semuanya itu kita membuktikan identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia. Luar biasa kalau kita melihat Matius 5 ayat 13 sampai 16. Tuhan menegaskan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. We are, kita. Bukan kita menjadi garam dan terang. Kita adalah garam dan terang dunia. Itu identitas kita. Our identity. Esensi sederhananya apa? Kalau kita menyadari bahwa kita adalah garam dan terang dunia, maka kita harus berdampak kepada orang banyak. Itulah cara untuk kita bisa menjadi lebih baik. Kita harus berdampak. Ada orang yang lagi butuh pertolongan. Ada keluarga kita yang gak punya uang, mau beli obat 100.000. Kita punya uang, kita punya kemampuan untuk bantu. Bantu. Jangan kasih bahasa roh kura bara bara basaku kura tara. Bantu dulu, bah, kasih uangnya baru doakan, bah. Jangan doa udah panjang lebar tapi gak dikasih bah uangnya. Pelit. Kasih itu tindakan, kasih itu perbuatan, bukan hanya omongan. Itu sama kayak orang raja gombal, hanya bisa ngegombal. Tapi disuruh membuktikan, enggak bisa. Selama pacaran, so sweet. Kamu tahu nggak sayang? Aku tuh nggak punya apa-apa, aku hanya punya kamu. Terus pacarnya bilang, toti. Pas sudah nikah marah-marah. Kamu ini gak punya apa-apa. Mobil gak punya, rumah gak punya. Loh, aku kan udah jujur waktu pacaran aku bilang aku gak punya apa-apa. Aku hanya punya kamu. Kamu bilang toti. Salahku di mana? Jangan-jangan ada bapak-bapak yang seperti itu di sini. Kamu tahu gak perbedaan kamu sama angka 9? Kalau 9 itu 9, kalau kamu main, milik aku. Kamu tahu gak tinta apa yang gak bisa pudar? Apa? Tintaku padamu. Kamu tahu gak kenapa pelangi itu sebelah? Kenapa? Karena sebelah lagi di mata kamu. Bambang. Bisa air. Ya kan, dulu istri waktu cantik-cantiknya langsing-langsingnya dipuji-puji. Waktu sudah nikah, punya anak 6. Dari langsing jadi langsung. Malah caci maki. Kamu kenapa tidak seperti dulu? Ojo dibanding-banding ke. Iya kan? Itu sama seperti cerita si Ungke orang Manado. Oma marah-marah, kiapa ngana nyandak seperti kita tetangga. Pintar sekali. DP cucu dikasih marah-marah terus.
Oh marah dia, oh Oma jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan kita dengan orang lain, dengan si Roy. Coba Oma nanti kita banding-bandingkan. Marah pasti bisa marah. Oh ngana mau kasih banding kita dengan siapa? Itu semua Oma so mati, siapa Oma belum mati. Dapat smash, ungkit dapat smash. Itu Oma so mati semua. Siapa Oma belum mati. Aduh Tuhan. Aduh, langsung almarhum. Langsung almarhum. Itu kalau laki-laki. Kalau cewek, almarhumah. Kalau banci, aluminium. Aduh, Tuhan. Ini waktunya masih ada kan? Masih panjang soal ini, baru pendahuluan. Aduh. Ya Allah. Jadi kita harus mengerti identitas kita. Kita adalah terang dan garam dunia. Maka kita harus memberi dampak. Memberi dampak kepada orang banyak. Unik sebenarnya ya. Pembahasan Tuhan Yesus terkait dengan garam dan terang dunia. Matius 5, 6, 7 itu khotbah Yesus ya. Sebelum dia bahas tentang garam dan terang dunia, dia bahas mengenai penganiayaan di Matius yang kelima ayat 10 dan 12. Artinya dalam tekanan pun sebagai anak Tuhan tetap kita harus mewarnai dunia, berdampak bagi dunia, minimal orang-orang yang di sekitar kita. Ketika kita ditindas, kita tetap harus berdampak kepada orang banyak. Disitulah kita tunjukkan kualitas kita. Jadi kalau bicara tentang respon tanggung jawab kita, bagaimana cara kita bisa menjadi lebih baik adalah dengan kita tidak jemu-jemunya berbuat baik. Hal itu juga ditegaskan oleh Rasul Paulus di surat Galatia. Paulus mendorong ya jemaat Galatia untuk tidak jemu-jemunya berbuat baik. Sebenarnya kompleks masalah atau persoalan yang terjadi di jemaat Galatia. Dan mungkin kita sedikit banyak sudah mendapat gambaran latar belakang dari jemaat Galatia. Pelik masalah yang ada. Sampai pada titik sebenarnya Paulus pun udah kehilangan akal untuk menghadapi jemaat Galatia. Udah sekelas Paulus loh, gak bisa nakal. Tapi tetap dia memberikan nasihat dan dorongan supaya tidak jemu-jemunya berbuat baik. Ada kalanya kita berbuat baik tapi kita gak dihargai oleh orang lain. Tapi gak jadi masalah. Cara untuk kita gak sakit hati ketika perbuatan baik kita gak dihargai atau disalahartikan adalah ketika kita berbuat baik cepat-cepat lupakan. Tapi bagi kita yang menerima perbuatan baik dari orang lain, jangan pernah lupakan. Jangan pernah lupakan orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Gak bisa kita lupakan. Itu juga merupakan bentuk dari kedewasaan rohani kita. Orang yang pernah berjasa, kita berdiri, kita ada sampai hari ini, seperti sekarang ini. Karena ada orang yang pernah berjasa bagi setiap kita. Jangan lupakan jasa atau kebaikan orang lain terhadap kita. Tapi supaya kita gak sakit hati ketika kita berbuat baik, jangan diingat-ingat, segera lupakan. Sehingga kalaupun tidak dihargai, tidak menjadi masalah, tidak sakit hati kita. Amin. Dan miliki motivasi yang benar. Motivasi itu lebih penting daripada perbuatan. Perbuatan bisa terkesan seperti baik, tapi kalau dilakukan dengan motivasi yang tidak baik, menjadi tidak baik. Jadi kalau kita berbuat baik itu bukan supaya dihargai, dipuji-puji oleh orang. Bukan, udah gak seperti itu kita sebagai orang Kristen. Bahkan kalaupun gak dihormati, gak dihargai, gak jadi masalah. Tetap kita berbuat baik. Makanya Paulus bilang apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik, tetaplah berbuat baik. Dalam tekanan pun, ketika disalahartikan pun, ketika kita dihina, difitnah padahal kita sudah baik, jangan pernah jemu-jemu, teruslah. Karena pada akhirnya apa yang kita tabur kita pasti tuai. Galatia 6 ayat 7 hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kalau kita mau menuai yang baik, taburlah yang baik. Kalau kita tidak mau menuai yang buruk, jangan tabur yang buruk. Jangan tabur yang buruk. Hukum tabur tuai itu masih berlaku. Selama kita masih hidup di dunia ini, masih berlaku. Itu membuat kita hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam bermedsos ria. Sebelum tulis, tulisan di medsos, hati-hati kita, pikir. Jangan buat dulu baru mikir, salah.
Udah terlanjur semua orang udah baca. Terus jangan curhat, ada masalah kita dengan keluarga, dengan suami, dengan istri. Jangan curhat di medsos, Bang. Bawa sama Tuhan, bukan sama orang. Yang ada kita dihakimi, diledek, dihina. Bawa sama Tuhan. Amin. Amin, Bu. Bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Amin, ibu-ibu. Iya. Curhatnya sama siapa? Sama Tuhan. Orang lain tidak peduli, malah senang lihat hidup kita susah. Ada orang seperti itu, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ada apa begitu? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Apapun yang kita lakukan salah di mata dia. Tapi udahlah, ya kan? Kita nggak peduli. Yang penting kita tetap berjuang untuk menjadi baik. Terus berjuang untuk lebih baik dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati.